wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video ini saya akan berbagi, coba menjelaskan tentang materi bahasa Arab ya. Dan ini adalah video pertama dan saya akan coba memaparkan ya apa-apa yang akan kita pelajari tentang materi-materi bahasa Arab ke depannya. Oke, bahasa Arab ya, atau kalau dalam Arab itu menjadi al-lughatul arabiyyah ya. Jadi al-lughah itu artinya bahasa, kemudian ada kata al-arabiyyah ya, artinya adalah bahasa Arab. Nah, kemudian begitu banyak ya cabang ilmu ya, atau ilmu-ilmu yang terkait ya dengan bahasa Arab. Artinya ilmu-ilmu yang juga mempelajari tentang bahasa Arab ya. Tentu saja yang materi yang lebih jauh dan lebih dalam ya tentang bahasa Arab. Dan yang paling umum mungkin kita ketahui adalah misalkan pertama ada di sini nahwu ya, ilmu nahwu. Ilmu nahwu secara umumnya dia membahas ya tentang kata ya, tentang harokat, tentang huruf ya, tentang posisi sebuah kata di dalam kalimat ya, di dalam bahasa Arab. Kemudian juga ada sorof ya. Jadi kalau sorof itu mempelajari tentang bentuk kata ya, atau perubahan-perubahan bentuk kata di dalam bahasa Arab. Ya, bahkan ada juga ilmu tasrif ya, dan ini lebih jauh lagi, juga mempelajari tentang perubahan-perubahan bentuk kata di dalam bahasa Arab. Yang mungkin teman-teman juga tahu ya, misalkan dalam ilmu tasrif itu dipelajari fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna ya. Itu perubahan bentuk kata fi'lul madhi ya, atau misalkan perubahan kata dalam bentuk fi'lul mudhari. Ada misalkan yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, dan seterusnya. Nah, ini perubahan-perubahan bentuk kata itu dipelajari dalam ilmu tasrif ya. Kemudian juga ada imla ya. Imla itu mempelajari tentang cara menulis Arab ya. Jadi kita mendengarkan lafaz dalam bahasa Arab, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan, sehingga pengucapan lafaz yang benar itu mestinya bisa diikuti dengan penulisan dalam bahasa Arab yang benar. Kemudian juga sebenarnya ada insya ya. Insya itu ilmu yang mempelajari tentang tata cara menulis ya di dalam bahasa Arab ya. Artinya membuat semacam tulisan, cerita, dan sejenisnya. Kemudian ada ilmu balaghah ya, tentang ya komunikasi di dalam bahasa Arab ya, bahwa ada susunan kata tertentu memiliki makna atau arti yang tertentu pula. Oke, itu kira-kira ya. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan atau membahas tentang materi bahasa. Jadi begitu banyak ya. Sementara kita dalam satu semester ke depan ya, dan itu artinya cuma ada 14 kali meeting, dan kita ditargetkan lah untuk coba mempelajari tentang materi bahasa Arab. Oke, di dalam bahasa Arab ya, jadi dimanapun teman-teman belajar ya bahasa Arab, ya pasti tidak lepas dengan materi-materi pembahasan sebagai berikut. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang isim ya, ismun ya, ismu, isma, ismi ya, atau biasa diucapkan lebih enak itu menjadi isim ya. Nah, kemudian isim itu nanti terbagi lagi ya, ada isim domir, ada isim isyarah, kemudian ada isim mausul juga ya, dan ada beberapa bentuk isim yang lain. Nah,
apa itu isim ya? Jadi isim itu arti katanya adalah nama ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab isim itu artinya adalah nama. Makanya ketika saya misalkan menyapa atau bertanya tentang siapa nama kamu, dalam bahasa Arabnya itu adalah man ismuka ya. Itu kalau yang saya tanya adalah laki-laki. Tapi kalau yang saya tanya perempuan, dia berubah menjadi man ismuki ya. Jadi siapa nama kamu. Jadi ismun itu adalah artinya nama ya secara harfiah. Sementara di dalam kaidah bahasa Arab, isim itu memiliki pengertian yang sangat luas ya. Jadi kalau ada satu bentuk kata ya, apakah itu nama orang ya, tentu saja itu masuk ke dalam kategori dia adalah isim ya. Jadi Ahmad, Muhammad, Aisyah, Fatimah ya, itu adalah nama-nama orang dan itu bagian daripada isim ya. Kemudian selain nama orang juga profesi ya. Jadi profesi yang saya maksud misalkan ada ustazun ya. Ustazun itu artinya adalah guru. Jadi ustazun itu masuk ke dalam kategori isim ya. Jadi kalau ada kata ustazun, dia masuk ke dalam kategori isim. Atau misalkan ada rasul ya. Rasul tidak menyebut nama ya. Rasul itu artinya adalah utusan. Dan ada beberapa rasul ya yang kita ketahui atau pelajari melalui Al-Quran. Nah, rasul itu masuk ke dalam salah satu bentuk isim. Kemudian misalkan ada kata nabi ya atau nabiyun. Nabi itu juga masuk kategori isim ya. Nah, ini yang saya maksud dengan profesi. Jadi satu bentuk profesi ya atau tanggung jawab atau aktivitas itu masuk ke dalam kategori isim. Seperti tadi ya, ada rasul, ada nabi, ada ustazun, kemudian ada misalnya tilmizun ya, itu artinya adalah murid atau siswa. Jadi tilmizun itu masuk ke dalam kategori dia adalah isim. Kemudian ada kata sifat ya. Jadi kata sifat juga masuk ke dalam bentuk isim ya. Jadi kata sifat itu misalnya ya sehat ya atau sakit, gelap, terang ya, dan seterusnya ya. Kata sifat masuk ke dalam bentuk isim. Kemudian nah ini yang paling banyak ya. Jadi yang terakhir itu adalah kata benda. Jadi semua bentuk kata benda itu masuk pada kategori isim ya. Sehingga pengertian dari isim ya atau ruang lingkup dari isim itu sangat luas. Jadi nama orang, profesi, kemudian kata sifat ya, dan terakhir adalah kata benda. Jadi bisa juga disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam isim itu adalah semua kata ya, kecuali dia adalah huruf, kemudian kata kerja ya. Jadi selain kata kerja dan huruf, maka semua bentuk kata itu masuk ke dalam kategori isim. Oke, kemudian domir ya. Jadi pertama tadi isim yang akan kita pelajari ke depan, kemudian ada domir ya, atau salah satu bagian dari isim ya. Jadi ada isim domir ya. Jadi domir itu adalah kata ganti ya. Sama persis seperti kata ganti di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ada kata ganti, dalam bahasa Arab juga ada kata ganti atau domir ya. Contohnya adalah, nah ini yang paling umum ya, yang mungkin teman-teman juga tahu, bahwa misalkan ada huwa, huma, hum ya. Jadi ini ya, jadi ada huwa, huma, hum. Ini contoh domir atau kata ganti ya. Dan jumlahnya itu ada 14 ya. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, kemudian ana, nahnu. Itu ada 14 bentuk kata ganti ya. Kemudian
Huwa huma hum ini ketika posisinya sebagai fa'il atau sebagai subjek. Jadi ketika posisinya sebagai maf'ul atau objek, maka bentuk kata ganti atau bentuk domirnya itu berubah ya, menyesuaikan. Jadi contoh-contohnya ada di sini ya, ada seperti di akhir kata itu ada huruf H ya. Ini bisa harokatnya itu hi, bisa hu ya. Kemudian ada huruf H besar ya, ini juga salah satu domir atau kata ganti dan posisinya sebagai maf'ul atau objek. Kemudian juga di sini ada huruf kaf ya. Ini bisa berharokat fathah, kemudian bisa berharokat kasroh. Jadi seperti tadi saya contohkan, man ismuka ya. Jadi siapa nama kamu ya. Jadi ada domir ka. Kalau yang saya tanya perempuan, maka man ismuki ya, dia berubah harokatnya menjadi harokat kasroh. Jadi kata ganti itu setidaknya memiliki bentuk yang juga berbeda ya ketika dia sebagai objek, sebagai subjek ya, dan ketika dia sebagai objek ya. Jadi bentuk kata gantinya itu berubah. Nah kemudian juga ada kata ganti kepemilikan ya. Nah ini bentuknya sama ya seperti bentuk kata ganti ketika sebagai objek ya. Ada sedikit perubahan ya, nanti akan saya jelaskan kemudian. Oke, itu tentang domir ya atau kata ganti. Jadi ada 14 domir ya. Kemudian beberapa berubah ketika posisinya sebagai objek. Begitu juga ketika posisinya untuk menjelaskan atau menunjukkan kepemilikan. Oke, itu yang kedua ya. Jadi kita akan mempelajari tentang domir. Oke, yang berikutnya huruf ya, harfun atau huruf ya. Jadi huruf itu bentuk jamak. Jadi harfun, harfani, hurufun ya. Jadi huruf itu adalah bentuk jamak dari kata harfun, yang artinya adalah huruf ya, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Nah berbedanya kalau dalam bahasa Indonesia kita atau saya sebut huruf itu, maka yang muncul itu adalah A, B, C, D dan seterusnya ya. Dalam bahasa Arab pun demikian ya. Jadi kalau saya sebut huruf itu berarti yang dimaksud adalah alif, ba, ta, sa dan seterusnya ya. Tapi dalam kaidah bahasa Arab ya, huruf itu bisa berarti sesungguhnya lebih dari beberapa huruf ya. Oke, jadi dalam kaidah bahasa Arab seperti itu. Jadi misalkan ya, contohnya di sini ada kata ala ya. Jadi ada kata ala. Oke ya. Nah, ala ini terdiri dari 3 huruf ya. Jadi pertama huruf ain, kemudian huruf lam, kemudian huruf ya. Oke ya. Jadi menjadi satu kesatuan menjadi ala. Nah, ala di dalam kaidah bahasa Arab itu disebut dengan huruf ya, atau masuk kepada kategori salah satu huruf ya di dalam kaidah bahasa Arab. Dan yang akan kita pelajari setidaknya ada 3 bentuk huruf ya. Jadi kita akan belajar nanti tentang harfu jarrin, tentang harfu nasbin, kemudian tentang harfu jazmin ya. Jadi ada 3 jenis huruf yang akan kita pelajari di dalam materi kita ke depan. Nah setidaknya poinnya adalah bahwa huruf di dalam kaidah bahasa Arab itu sesungguhnya bisa terdiri dari beberapa huruf ya. Seperti contohnya adalah kata ala. Ada lagi misalkan bentuknya ila ya, ada bentuknya fi ya, ada bentuknya ya beberapa bentuk lain ya, atau bentuk yang lainnya dari huruf di dalam kaidah bahasa Arab. Oke, kemudian ini huruf ya, jadi isim, kemudian domir, kemudian huruf. Nah, juga kita akan pelajari ke depan itu tentang fi'il ya. Fi'il itu artinya adalah kata kerja ya, itu fi'il. Nah, ada beberapa bentuk kata kerja ya, sama seperti halnya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya.
Jadi ada kata kerja bentuk lampau ya, fi'il madi, ini kita akan pelajari. Kemudian ada kata kerja bentuk sekarang ya, atau present tense, itu adalah fi'il mudhari. Kemudian ada kata kerja bentuk perintah ya, atau fi'il amr. Nah, ini 3 bentuk kata kerja ini insya Allah ya akan kita bahas dan kita pelajari di video-video atau di materi kita berikutnya. Oke ya, jadi isim, domir, kemudian huruf, kemudian ada fi'il ya, ada kata kerja. Nah, sehingga kalau kita sudah pelajari 4 ini, kemudian kita mulai bisa ya belajar untuk membuat atau menyusun sebuah kalimat ya. Jadi kalimat yang kalimat lengkap ya, yang terdiri dari setidaknya 4 unsur ini. Jadi ada isim di dalamnya, ada domir, kemudian ada huruf, kemudian ada fi'il atau kata kerja. Oke, di sini saya tuliskan contoh ya dalam bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Jadi misalnya ada huwa ya, huwa yadhhabu ilal madrasati. Oke. Ya. Jadi pertama adalah huwa. Jadi huwa itu artinya dia laki-laki. Oke, dia laki-laki sendiri ya, satu orang. Jadi satu orang laki-laki. Oke, itu adalah huwa ya. Dan ini adalah domir ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada kata yazhabu. Yazhabu itu artinya adalah pergi atau fi'il ya, artinya masuk ke dalam kata kerja, artinya adalah pergi. Kemudian oke ya, jadi ada domir, kemudian ada fi'il, kemudian ada ilah. Oke, ilah ini huruf ya, tadi saya sudah jelaskan adalah huruf, artinya itu adalah ke ya, ke. Nah, kemudian terakhir ada kata al-madrasati. Jadi madrasati ini adalah isim ya. Artinya adalah sekolah. Sekolah masuk kata benda dan itu artinya masuk ke dalam bentuk isim ya. Jadi huwa yadhhabu ilal madrasati. Nah, ini sehingga ini adalah salah satu contoh kalimat yang lengkap ya. Jadi ada domir di dalamnya, kemudian ada fi'il, ya, kemudian ada huruf, kemudian ada isim. Nah, jadi huwa yadhhabu ilal madrasati. Nah, kemudian contoh yang kedua ya, misalnya di sini ada anta ya. Jadi anta itu artinya adalah kamu ya, laki-laki. Jadi anta taqumu amamal fasli. Jadi taqumu, antanya adalah domir, kemudian taqumu itu fi'lun fi'lun ya, atau fi'il kata kerja, artinya adalah berdiri. Kemudian amama ini keterangan tempat ya. Jadi amama ini kata untuk menunjukkan keterangan tempat, dan artinya itu adalah di depan ya. Jadi kalau tadi ilah itu ke, kalau amama itu artinya di depan. Kemudian di sini ada isim ya, al-fasli. Al-fasli itu artinya kelas. Jadi anta taqumu amama al-fasli. Jadi kamu berdiri di depan kelas ya. Nah, ini contoh kalimat lengkap di dalam bahasa Arab karena terdiri dari unsur-unsur tadi. Ada domir, ada isim, ada fi'il. Oke, itu ya. Jadi 4 poin utama ya yang akan kita pelajari, isim, domir, huruf, kemudian fi'il. Nah, kemudian kalau di dalam isim nanti ya, kita akan juga pelajari tentang ya, pertama tentu saja ciri-ciri ya dari isim itu seperti apa. Kemudian juga kita akan pelajari bentuk-bentuk ya dari sebuah isim ya. Ya termasuk kata kerja ya, atau kata benda. Maaf, termasuk kata benda di dalam. Bahwa kalau berdasarkan jumlah ya, maka nanti isim itu terbagi menjadi 3 ya. Pertama adalah mufrad, kemudian musanna, kemudian yang ketiga adalah jamak. Jadi mufrad ini adalah bentuk tunggal ya. Jadi satu benda itu
menunjukkan bahwa jumlahnya itu ada satu ya. Kalau musana itu bentuk dua, kalau jamak itu artinya lebih dari dua ya. Jamak seperti halnya di dalam bahasa Indonesia dan di bahasa Inggris juga. Jadi kalau di bahasa Indonesia ada tunggal dan jamak saja. Kalau dalam bahasa Inggris juga ya ada tunggal dan jamak saja. Kalau dalam bahasa Arab ada tiga. Jadi ada tunggal, ada bentuk dua atau musana, kemudian ada bentuk jamak ya. Nah ini yang agak berbeda ya. Dan tentu saja menjadi berubah ya bentuk katanya ketika kita mau menunjukkan atau mau menjelaskan tentang jumlah satu bentuk tadi. Nah, cara berubahnya seperti apa atau ciri-cirinya seperti apa, itu yang akan kita pelajari juga ke depan. Salah satu contoh saja misalnya saya sebutkan kata kitabun ya. Kitabun itu bentuknya bentuk mufrad ya. Jadi kalau saya sebutkan kitabun, itu artinya yang saya maksud adalah satu buah buku atau satu buah kitab ya. Nah, kalau bentuknya musanna, dia berubah menjadi kitabani ya. Jadi kalau saya ucapkan kitabani, itu berarti yang saya maksud adalah dua buku. Baru kemudian bentuk jamak. Kalau bentuk jamak dari kitabun itu adalah kutubun ya. Jadi kalau saya mengucapkan atau ada tulisan bertuliskan kutubun, nah itu artinya adalah buku, tapi jumlahnya lebih dari dua ya, atau bentuk jamaknya artinya beberapa buku ya. Nah ini jadi kalau dari jumlahnya dia terbagi menjadi tiga ya, mufrad, musanna, kemudian jamak. Kemudian dari jenisnya ya, jadi jenisnya itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada jenis muzakkar, ada jenis muannas ya. Yang mungkin lebih simpelnya bisa saya sampaikan bahwa ini bentuk laki-laki dan bentuk perempuan. Kira-kira begitu ya, walaupun tidak mutlak ya sifatnya, karena nanti ada ternyata harusnya bentuknya bentuk muzakkar tapi sesungguhnya dia adalah berjenis muannas, atau sebaliknya ya, tidak ada tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa dia adalah muannas tapi ternyata dia adalah bentuk isim yang muannas ya. Tapi kira-kira ya secara umumnya begitu. Jadi satu kata atau benda itu apakah dia berjenis muzakkar ya atau laki-laki, apakah dia berjenis muannas atau perempuan. Sama seperti halnya misalnya Fatimatu ya, nama orang. Jadi kalau ada tulisan atau saya sebutkan Fatimatu, jelas yang saya maksud adalah jenis muannas ya. Ya karena memang Fatimah, jelas Fatimah itu adalah nama untuk perempuan. Atau kalau saya sebutkan Ahmad, nah, Ahmad ini mestinya ya laki-laki atau dia berjenis laki-laki. Nah, begitu juga kata benda ya. Bukan dalam arti apakah buku itu laki-laki atau perempuan, bukan seperti itu ya pengertiannya. Tapi ada satu bentuk yang menunjukkan bahwa ini masuk ke dalam kelompok muzakkar atau masuk ke dalam kelompoknya muannas ya. Ini berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, muzakkar kemudian muannas. Misalnya saya kasih contoh, ciri dari muannas itu dia berakhiran dengan huruf ta marbutoh ya. Jadi huruf ta marbutoh itu kalau dia berdiri sendiri seperti ini ya, kalau dia bersambung dengan huruf sebelumnya seperti ini ya. Ini ta marbutoh. Ini salah satu ciri ya. Jadi kalau ada kata di dalam bahasa Arab yang berakhiran huruf ta marbutoh, maka kata tersebut masuk ke dalam jenis muannas ya atau perempuan. Jadi misalnya di sini saya tuliskan tadi di awal ada kata al-lughatu ya. Jadi al-lughatu itu artinya bahasa ya. Dan tulisan al-lughatu itu diakhiri oleh huruf ta marbutoh. Sehingga kata al-lughatu ini masuk ke dalam kategori atau jenis muannas.
cirinya adalah dia berakhiran huruf ta marbutoh. Nah, dan dia adalah isim ya, jadi bahasa itu masuk ke dalam kategori isim. Nah, sehingga karena isim yang pertama itu berjenis muannas ya, dan ciri muannasnya adalah berakhiran huruf ta marbutoh, maka isim kedua yang menyertai dia bentuknya juga harus muannas ya. Makanya di sini dituliskan al-lughatul arabiyyah tuh. Juga ada akhiran huruf ta marbutoh. Jadi tidak bisa kita menuliskannya atau membacanya dengan al-lughatul arabiyyu ya. Jadi tidak bisa saya sebutkan atau saya ucapkan al-lughatul arabiyyu ya, melainkan harus saya sebutkan al-lughatul arabiyyah tuh. Jadi kenapa begitu? Karena isim pertama ya, al-lughah itu berjenis muannas dan cirinya adalah berakhiran huruf ta marbutoh. Kemudian isim menyertainya juga harus berbentuk muannas ya, makanya ditambahkan dengan huruf ta marbutoh ya, sehingga menjadi al-lughatul arabiyyah tuh. Itu ya kira-kira yang bisa saya paparkan di awal ya, materi-materi yang akan kita coba pelajari dan perdalam ya di video-video berikutnya. Oke, silakan teman-teman simak ya dengan seksama. Kemudian ya silakan diberikan komentar ya atau masukan-masukan. Silakan juga teman-teman sampaikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, cukup sekian ya di video kali ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi